Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Sosok Ustadz Kashif Her belakangan menjadi perbincangan hangat saat menghadiri ulang tahun Rizky Bilar. Ustadz Kashif ini ternyata memang pengusaha dan memiliki travel umroh dan haji. Beliau menawari Natali Holser untuk menjalankan ibadah umroh secara gratis. Tiba-tiba saat itu saya juga dengar katanya lagi prahara rumah tangga ya, sedang diuji lah dengan ya diuji ya, insya Allah kasih jalan keluar. Saya tanya saat itu Mbak Natali katanya mu'allaf, saya juga baru tahu saat itu katanya mu'allaf. Saya tanya udah umroh belum? Belum. Di situ hati saya terketuk, ya Allah. Udah umroh, haji udah umroh? Belum, mau banget. Umroh udah? Belum. Saya umrohin mau. Saya punya travel umroh. Saya punya travel umroh haji. Mau? Ya udah. Saya berangkatin umroh gratis. Ya seorang mu'allaf lagi diuji. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan keislaman keimanannya. Lalu, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai perjodohan yang netizen lakukan? Penasaran? Kali ini kita langsung simak yuk klarifikasi dari Ustadz Kashif yang sebenarnya di channel Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih untuk yang selalu setia di Cerita Untungs. Dan sebelum kita ngobrol dengan tamu kita hari ini, saya rasa udah banyak yang nungguin gara-gara lihat thumbnailnya atau juga covernya. Sebelumnya silahkan dulu subscribe. Ya, sebelum kita lanjutin obrolan kita, sebelum saya mau mengucapkan dulu permohonan maaf kepada Rizky Bilar dan juga Lesti. Ya, qadarullah waktu itu ada undangan untuk ikutan surprise party. Saya sedang ada agenda di Semarang. Ini agenda acaranya nih. Kita mau soft launch lah ya, masjid kita ya. Insya Allah mudah-mudahan walaupun masih dalam proses pembangunan, mudah-mudahan sudah bisa dimanfaatkan. Nah, uniknya sebenarnya ketika di Semarang itu tadinya mau ada salah satu ustadz kita ikutan di rombongan itu gitu. Qadarullah ya mungkin udah takdir Allah nggak bersama ke Semarang. Malah saya lihat ustadz tersebut ada di beritanya lumayan viral. Langsung saja kita datangkan ke sini. Siapa yang saya maksud? Ustadz Kashif Her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz ganteng mah susah nih. Aduh, Masya Allah. Gimana Ustadz? Sehat? Sehat teman-teman masku. Masya Allah. Sari untung, Masya Allah. Ustadz, ini langsung to the point nih saya, Ustadz. Kita waktu meeting berapa hari sebelumnya janjian mau ke Semarang bareng gitu ya? Iya. Gitu, entah anak lupa atau antum lupa gitu ya, anak lupa. Ya kemarin lihat TikTok gitu, tiba-tiba ada Anda lihat Happy lah ya. Salah satu artis Indonesia ya meminta doa sama antum, kan gitu kan? Meminta doa, wah bagus sih minta doa nih, wah ibaratnya mungkin sedang ada berita yang lumayan kenceng saat itu. Mudah-mudahan akan menjadi penyejuk gitu ya. Nggak berapa lama berita bergeser lagi bahwa antum ngasih umroh. Wah, abis itu berita portal makin bergeser lagi. Antum mulai dijodoh-jodohin. Ini waduh, ini gimana ceritanya? Saya nggak tahu. Apakah ada kemudian statement berikutnya atau mungkin ada acara yang berbeda segala macam, atau itu cuma dari satu acara itu kemudian beritanya bergeser? Gimana sebenarnya kondisinya? Saat itu memang Ustadz lagi ikut acara itu atau bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya sebelumnya terima kasih sama Mas Ari Untung lewat Cerita Untung mengundang saya untuk klarifikasi ya, memberikan tanggapan atas berita yang viral, yang trending, yang dibicarakan banyak orang, termasuk jamaah-jamaah pengajian saya yang banyak bertanya nih Ustadz, beritanya benar atau enggak? Pengusaha ganteng pemilik travel. Waduh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya saat itu diundang sama Rizky Bilar untuk memberikan doa secara resmi di acara beliau ke 27 tahun, dan saya berpikir ya saat itu ya saya sempatkanlah hadir, saya kosongkan jadwal, saya berikanlah doa yang
tulus ya untuk Rizky Bilar rumah tangganya agar dijadikan sakinah mawaddah rahmah, Amin, amin. baru dikasih BBL ya. Amin. Insya Allah tumbuh anak itu jadi anak baik. Tapi saat itu juga yang bersamaan karena kebetulan beberapa artis juga saya ngisi di beberapa channel YouTube mereka. Di antaranya adalah Mbak Natali Hosker. Saya ngisi di YouTube beliau Ramadan. Program Ramadan. Saat ketemu ya saya menyapa seperti saya menyapa siapapun lah yang saya kenal. Assalamualaikum Mbak, apa kabar? Wah Ustadz heboh. Gitu saya pikir ya untuk dokumentasi pribadi. Ya. Meminta doanya buat Pak Ustadz untuk Azam. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fil mauhub lak wa syakartal wahib wa ruzikta birrahim. Ya Allah, semoga Allah berkahi. Ya udah, sebagaimana jamaah minta didoain ya saya doain. Tiba-tiba saat itu saya juga dengar katanya lagi prahara rumah tangga ya. Sedang diuji lah. Dengan ya diuji ya insya Allah kasih jalan keluar. Saya tanya saat itu Mbak Natali katanya mu'allaf. Saya juga baru tahu saat itu katanya mu'allaf. Saya tanya udah umroh belum? Udah umroh, haji udah umroh. Belum, mau banget. Umroh udah. Belum. Saya umrohin mau. Saya punya travel umroh. Saya punya travel umroh haji. Mau. Ya udah. Saya berangkatin umroh gratis. Belum, di situ hati saya terketuk ya Allah. Ya seorang mu'allaf lagi diuji. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan keislaman keimanannya. Dan sebenarnya hadiah umroh ini sesuatu hal yang biasa. Saya juga ada jamaah yang saya umrohin, bukan hanya Mbak Natali. Ya. Mungkin saya juga ya izin Allah pernah mengumrohkan yang lain gitu. Tapi saya nggak tahu kok bisa seheboh ini. Saya mengumrohkan Mbak Natali ini, saya juga Allah alam bisawab. Oh, Bisa gitu. seheboh ini. Masya Allah ya, apa namanya, mungkin ini rezeki juga buat Natali ya, apa namanya, di balik mungkin sedang melewati satu momen cobaan ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran prosesnya, apa namanya, dengan cara terbaik oleh Allah. Tapi kemudian ada juga nikmat yang datang, yaitu waduh antum malah berikan kesempatan untuk umroh. Nah, pada saat itu saya kurang tahu udah pernah umroh belum ya Natali? Belum. Belum Justru pernah. hati saya terketuk ketika dia ngomong saya belum pernah umroh. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Karena dan kalau kita lihat dalam Islam kan orang yang berhak mendapatkan bantuan kita tuh selain fakir miskin adalah mu'allaf. Wal mu'allafata qulubuhum kata Rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala wal mu'allafata qulubahum. Orang yang hatinya dilembutkan untuk masuk Islam itu juga wajib kita perhatian. Kita berikan care gitu lewat apapun ya, bisa jadi dengan nasihat atau dengan harta ya di antaranya tadi. Dan ini juga dilakukan kalau kita lihat pemerintah Saudi lewat kerajaan Saudi Arabia banyak mengumrohkan mu'allaf. Nah, iya benar juga Iya kan? Yang di sini tentunya juga yang kemudian bergeser adalah komen dari netizen ya. Kemudian ada juga headlines berita yang Azam nyaman digendong Ustadz Kasif kalau nggak salah. Masya Allah sampai antum gendong aja jadi satu momen ya. Jadi ibaratnya gini, kadang-kadang mungkin headlines berita atau juga komen netizen itu bisa menggeserkan atau juga mendrive ke arah yang berbeda lagi gitu Ustadz ya gitu. Bayangkan misalnya istri Ustadz yang membaca gimana kan, kasihan juga gitu ya. Tapi istri Ustadz gimana tanggapannya? Istri yang pertama kali dia ya kaget gitu loh. Kaget. Waktu acara kenapa nggak diajak? Itu dia kaget dengan pada saat acara kan nggak seheboh ini nih. Acara saya ajak. Pas beliau acara ikut? ikut. Oh ikut ya. Ikut dan di YouTube kan juga ada di YouTube. Di YouTube juga ada padahal ya? Di YouTube yang beredar di TikTok juga ada, istri saya ikut dan saya perkenalkan saat itu. Ini istri saya. Oh. Agak bercanda saat itu, Iya, istri iya. pertama dan terakhir. Ini istri pertama dan terakhir. Iya dong, harus. Jadi jawabannya menjebak, istri pertama Dan terakhir. dan terakhir. Ustadz juga yang mulai Iya. salahnya. Ustadz bilang ini si bersama saya gitu. Ustadz juga yang mulai. Waduh. Ya netizen mah cepet banget gitu, langsung gitu kan. Nah, ada sebenarnya beliau dan pas saat kejadian juga
udah paham ya kalau Udah misalnya, paham. emang kenapa-napa. Ketika baca ada kemudian beritanya jadi viral begini, bagaimana respon? Ya, istri saya kan tahu resiko dia menikah dengan saya yang di dunia publik kan, saya harus dakwah ke kaum hawa juga. Ya alhamdulillah dia udah ngerti. Ketika menikahi saya, memilih saya jadi suaminya, dia tahu konsekuensinya. Pasti di situ saya akan ketemu banyak orang. Ya alhamdulillah nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya gitu. Dan di sisi lain Malah juga, yang bermasalah anak saya. kenapa? Iya kata anak anak saya ketika baca komen netizen berita, waduh nggak mau nih ya Abi nikah lagi. Waduh. Jadi udah anak jadi- umur 7 tahun aja tuh luar biasa dahsyatnya opini publik itu, wah keren. Oh, banget. jadi menggeser ke sana ya gitu. Kasihan juga beliau. Nah, saya juga mungkin memperkirakan juga misal berita tersebut ini sampai ke Kang Sule misalnya kan gitu. Kan pasti kan ibaratnya takut berprasangka macam-macam gitu ya. Betul. Maksudnya acara podcast ini juga untuk meluruskan bahwa memang itu hanya pelintiran berita begitu ya. Dan juga kita doakan juga Kang Sule dan juga Natali masalahnya selesaikan dengan cara terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa malah di event yang berkah ini saya berharap ya kalau bisa rujuk ya. Mas Sule. Nah, gimana nih Ustaz? Nah, kita Kang berkah. Soleh, Karena saya kalau- ya Allah ya Rahman ya Rahim, demi Allah saya nggak ada niat apapun, nggak ada keinginan apapun, kepentingan apapun. Saya ingin ya kalian berdua bermuhasabah, introspeksi diri. Ingat bahwasanya ya pernikahan itu mitsaqan ghalidha gitu, perjanjian yang kuat banget. Itu antara kita dan Allah. Kita mengambil istri kita dengan menghalalkan istri kita dengan nama Allah. Ya, jadi mohon ayo kita buang ego kita, sisihkan hawa nafsu kita, karena luar biasa kesian Azam nanti tumbuh tidak bareng ayah ibunya. Ya, saya berharap kepada Allah Azza wa Jalla, Allah lembutkan hati dua belah pihak ya supaya rujuk kembali insyaallah dan bisa membina rumah tangga ke jalan Allah ya. Subhanallah, apalagi istri kita udah mau dibimbing agama. Saya lihat Mbak Natalio wanita baik. Dia sering bertanya agama sama saya. Waktu Ramadan itu paling banyak pertanyaan. Saat itu dengan putrinya ya, Putri Delina. Saat itu di YouTube saya bareng Natali sama Putri Delina. Paling banyak nanya agama Mbak Natali. Masya Allah. Banyak sekali pertanyaan agama beliau, Ustadz apa hukumnya taraweh. Emang Jadi tertarik banget ya? dia haus sama agama. Dia pengen tahu apa itu Islam, bagaimana Islam. Jadi Kang Sule ya saya berharap lah dengan momentum ini, ayo ya saya juga sama Kang Sule. Saya yakin Mas Ari, saya semua nih laki-laki kita pasti punya masalah dalam rumah tangga. Bahkan hatta Rasulullah pernah punya masalah rumah tangga. Rasulullah Rasulullah SAW punya masalah. Jadi nobody is perfect. Nggak ada rumah tangga yang sempurna. Semua rumah tangga pasti penuh kerikil, penuh batu-batuan, penuh dengan onak, duri ya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan kedewasaan pastinya. Ya, dengan kedewasaan dan hati yang lapang. Ya, dan itu. Alhamdulillah juga saya sama istri juga sempat juga podcast dengan pasangan Sule dan Natali. Mereka pasangan yang cocok ya, dua-duanya seru, cocok, saling mengisi dan saya rasa Kang Sule juga memang rezeki nomplok ya dapat istri cantik mu'alaf. Sepaket semua gitu ya. Udah waduh Masya Allah emang. Dan yang dahsyatnya kan kata Rasulullah SAW kepada Ali, ya Ali, li ayyahdiyallahu bika khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, kalau dengan sebab kamu orang bisa masuk Islam, itu lebih baik daripada punya onta merah. Lebih baik dari punya harta. Kita punya harta biasa, tapi ketika kita bisa mengislamkan seseorang itu lebih hebat lagi. Jadi Kang Sule ini hebat. Masya Allah. Bisa membawa walaupun dengan mungkin alasannya pernikahan atau bisa mengislamkan satu hamba Allah. Waduh, betapa besar pahalanya Kang Sule. Salatnya Mbak Natali pahalanya buat Kang Sule. Sedekahnya Mbak Natali buat Kang Sule. Semua nih ibadah yang kita ajak masuk Islam semuanya ke kita. Misalnya Azam ini jadi orang penting, itu pahalanya. Pahalanya ke Kang Sule luar biasa. Waduh. Saya pribadi saya udah dakwah nih dari tahun 2011 ya. Sampai detik ini saya belum pernah bisa mengislamkan satu orang pun. Beliau Kang Sule mungkin bukan pendakwah. Ya kan mungkin dia lebih luar biasa ya, artinya dunia umum tapi bisa mengislamkan satu manusia, ya Allah. Itu ganjarannya satu onta merah atau segerombolan sama? Iya, ya artinya satu orang satu unta merah. Unta merah ini kalau zaman dulunya tuh Lamborghini. Kemarin Mobil yang paling mahal. saya dapat cerita itu
Raja Emirates habis bayarin onta merah seharga 30 miliar. Tuh harganya segitu tuh. Harga segituan. Iya, subhanallah. Sholli ala Masya Allah tuh ya. Padahal mobil Ferrari aja nggak nyampe segitu tuh harganya kan. Masya Allah luar biasa. Lebih mahal lagi berarti. Jadi Kang Sule punya amal soleh yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Asetnya udah mahal banget. Mudah-mudahan ini jadi ibaratnya udah menghadap Allah, udah punya bekal. Nah. Karena udah bisa mengislamkan satu hamba Allah. Masya Allah. Ini satu mungkin jadi penguat buat Kang Sule ya. Ibaratnya ya kita support untuk kembali. Yamin. Ya Allah ya. Ya, mudah-mudahan ini cuma rame di sosmed aja. Aslinya rukun. Kan, iya, gitu iya, kan, iya. ya. Dan juga walaupun saya juga nggak terlalu update ya. Tahunya justru gara-gara ada berita ini yang sampai bilang apa namanya Natali berapa mualaf? Udah 2 tahun ya. Oh, udah 2 tahun mualaf gitu ya. Dan mungkin qadarullah baru akhirnya berangkat umroh Ustaz gitu. Tapi siapa tahu Kang Sule ngeliat ini, udah umroh sama saya aja. Amin. Ikut bareng Ustaz gimana? Amin. Ya kan? Siap. Bukan cuma Natali aja, Sule juga ikut kan gitu. Amin. Masya Allah. Betul. Luar biasa. Nah, saat ini sekalian mumpung ada di sini. Nasihatnya untuk sekarang setiap rumah tangga yang sedang ada krisis atau masalah misalnya. Bukan cuma pasangan bukan cuma pasangan apa namanya Kang Sule atau juga mungkin yang lain ya. Kan ini general Ustaz. Setiap orang itu pasti ada masalah juga betul. Dan masalah seberat apapun itu kan apa namanya ada jalan keluar. Tapi saya belum lama dengar katanya kalau bisa memisahkan pasangan itu pialanya setan kan? Betul. Jadi piala terbesar setan nggak taunya bukan nggak nyuruh orang nggak sholat tapi justru nyuruh suami istri bercerai. Betul. Itu benar Ustaz? Betul. Iblis akan memberikan kepada anak buahnya mahkota. Ketika kita dapat informasi ternyata diberikan bagi setan yang bisa memisahkan 2 rumah tangga, satu pasang rumah tangga, 2 insan yang menikah bisa diceraikan dapat penghargaan dari iblis ya, raja syaitan. Alhamdulillah. Emang ya karena memang ya kita luar biasa perkara kecil dibesar-besarkan ya. Perkara yang remeh jadi berat padahal gak ada masalah apa-apa. Bisa diselesaikan dengan komunikasi, musyawarah, coba duduk sama ulama, sama ustadz, ikut kajian musyawarah. Amin. Ikut kajian musyawarah. Insya Allah jadi dingin ini hati. Kalau panas ditambah lagi dari mohon maaf netizen juga ikut komporin nih. Netizen ikut ngomporin dan kita juga terpancing. Naudzubillah min dzalik ya akhirnya kita memilih jalan pintas. Cerai. Padahal naudzubillah min dzalik emang ketika kita nikah lagi kita dapat pasangan lebih baik, pasti. Enggak ada jaminan juga kan? Enggak ada jaminan ketika kita cerai sama istri kita yang sekarang, kita nanti pasti dikasih sama Allah yang lebih baik. Belum tentu. Justru perbaiki yang sekarang. Oh, jadi itu perbaiki yang ada. Gitu. Belum tentu akan ada masalah yang sama atau juga masalah lain gitu ya. Betul. Ya kalau nasihat saya sih, saya juga punya masalah rumah tangga. Semua manusia punya masalah rumah tangga. Yang saya bilang tadi, Nabi Ibrahim punya masalah rumah tangga. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan Siti Hajar di Mekah. Itu kan awalnya prahara rumah tangga. Dengan Siti Sarah, cemburu Siti Sarah cemburu. Hebron dan Mekah ya. Iya, Siti Sarah cemburu, Siti Hajar udah punya anak duluan Ismail, dibolongin lah kan telinganya, dikhitan. Ya, Siti Hajar akhirnya wah ini nggak bener nih, nanti bisa-bisa dibunuh nih. Ya, istri dan anak saya akhirnya dipisahin ke Mekah. Ini menunjukkan kepada kita setiap rumah tangga pasti istri itu punya jiwa cemburu. Kita sebagai laki-laki ya harus dewasa menyikapinya ya maklum, ngerti. Bukan kita malah marahin dia atau memukul dia, malah ya kita sabar, kita nasihatin pelan-pelan. Kalau nggak bisa ya diem. Kalau api dibalas dengan api terbakar. Api harus dilawan dengan air. Bagaimana Ali bin Abi Thalib ketika punya masalah sama Fatimah, ya enggak? Ali itu nggak nanggepin Fatimah. Apakah ketika Fatimah marah Ali ikut marah? Enggak. Ali ke masjid. Ali ke masjid, kemudian meletakkan pipinya di tanah Masjid Nabawi, kemudian dapatlah gelar ya Aba Turab, wahai bapaknya tanah, karena pipinya kena tanah. Terus apakah mertuanya ikut campur? Rasulullah, ini anaknya Rasulullah disakiti, ya atau punya masalah rumah tangga, apa Rasulullah SAW marah? Enggak, Rasul nggak mau ikut campur rumah tangga anak. Jadi begitupun para mertua jangan pernah ikut campur rumah tangga anak, biarkan mereka selesaikan. Nasehatin bukan malah jadi kompor. Berikan nasihat bukan jadi kompor. Masya Allah. Supaya rumah tangga anak kita langgeng.
Waduh, jadi selevel Nabi saja rumah tangga ada masalah. Ya, Ya kan? ya Rasulullah SAW kita tahu Rasulullah Hafsah datang dengan makanan, Aisyah cemburu, piringnya Hafsah dipecahin sama Aisyah. Apakah Nabi marah? Nabi pukul istrinya? Enggak, demi Allah Nabi nggak pernah pukul istrinya sekalipun. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika pulang orang-orang, Nabi nggak mau ceramahin istrinya depan orang. Aib, buka aib istrinya nggak mau. Nabi malah pelan-pelan, tolong kamu rapiin lagi piring ini, makanan ini, kirim makanan yang baru ke Hafsah. Balas kebaikan, keburukan dengan kebaikan, bukan begini caranya. Artinya setiap wanita tuh punya sifat cemburu. Si wanita itu diciptakan Allah Azza wa Jalla dari tulang rusuk kita. Bengkok, nggak bakal bisa lempeng selama-lamanya. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau engkau mau lempengin nggak bisa, engkau mau paksa patah. Bagaimana solusinya? Istausu bin nisa'i khaira, kata Nabi. Kalau mau ceramahin perempuan, ngasih nasihat istri pelan-pelan, lembut. Nggak bisa dengan galak keras, nggak bisa. tulang rusuk ya soalnya. Iya. Kalau dipaksa patah, Iya, istri didiamin kita marah-marah belok. ya biarin aja. Memang sifatnya wanita begitu. Rasulullah aja emang pengalaman pribadi. Iya, Mbak Venita Iya, suka marahin kan? Iya. Setiap laki-laki pasti punya apa namanya masalah seperti ini. Tapi ya bagaimana kita meresponsnya aja saja. Ya kan ada orang datang ke Umar bin Khattab mau minta nasihat tentang rumah tangganya. Ketika nyampe rumah Umar bin Khattab mau ngetok pintu, Umar lagi dimarahin istrinya. Akhirnya dia nggak jadi curhat sama Umar. Sekelas Umar aja diomelin sama istrinya. Iya enggak? Umar bin Khattab. Umar yang Ya, artinya dia sabar. yang orang berani, Dia nggak mau, yang ibaratnya sampai iblis aja takut sama dia gitu. ya. Sama istrinya Nah. diam. Aduh, Masya Allah. Wah, di sini sepertinya juga apa namanya meluruskan banyak hal yang tentunya juga supaya tidak menjadi fitnah dan salah sangka, sakwa sangka, apalagi puntiran dari media, apalagi puntiran dari netizen gitu. Tapi banyak hikmah juga di sini saja. Jadi sekarang ini banyak yang tentunya juga siapa tahu ketika mau umrah mau ketemu sama Natali, akhirnya ke Safarah. Amin. Ambil hikmahnya. Apalagi kita ada program Mas Ari, Hmm. setiap tahun program milad. Ya. Dalam rangka ulang tahun, bukan ulang tahun sih, ya bersyukur lah Allah tambah usia travel kita, bayar 3 orang berangkat 4. Bayar 3 udah kan 4. Iya, setiap tahun sekali aja. Oh, Masya Iya, Allah. alhamdulillah. Jadi saya kepengen bikin harga yang terjangkau, everyone can umroh. Mm-mm. Jadi Baitullah itu nggak mahal, Baitullah itu murah kalau kita mau nabung, kita punya niat. Siapa yang bilang umroh mahal? Itu orang yang bilang umroh mahal dia nggak punya niat sama sekali ke Baitullah. Jangan sampai kita wafat belum lihat Ka'bah, makanya kita bikin harga terjangkau biar semua, dan hotel deket karena kita bayangin orang tua kan kesian kalau jalan jauh dari hotel ke Masjidil Haram, kesian. Jadi kita walaupun murah kita bikin hotelnya deket di daerah Ajiat 100 sampai 200 meter. Jadi ibaratnya apa namanya ya umroh tuh bukan karena orang itu kaya ya, tapi karena memang dipataskannya sama Allah gitu ya. Jadi ketika Ustadz kan saya heboh nih, saya umrohin Natali, banyak yang DM saya, WA saya, Ustadz saya juga dong diumrohin, jangan Natali dong. Anda ketika umroh ke travel ya, itu Anda lagi bertransaksi sama Allah. Kita transaksi sama manusia aja beli tas 1 juta 2 juta, kita berani. Kenapa transaksi sama Allah nggak berani? Hitung-hitung. Yang hitung-hitung. Kayak kemarin kurbannya nggak, kita transaksinya sama Allah bukan sama tukang kurban. Iya. Oke, Masya Jangan Allah. transaksi buat Allah kita hitung-hitung ya. Nah, gitu ya, buat umroh, buat haji, buat Justru kurban. rezekinya, dan ada hadis Nabi mengatakan innal umrata wal hajja yanfiyani minal faqr. Umroh dan haji itu menghilangkan kefakiran. Makanya alhamdulillah jamaah yang udah berangkat sama Safaro Travel Mas Ari berangkat lagi tahun depan kecuali pandemi kemarin. Artinya apa, orang yang umroh dia nggak bakal bangkrut. Itu udah janji Allah pasti. Dan di rezekinya dia pasti akan Allah berkahi. Amin. Ya, tadi rumah tangga jadi langgeng. Amin. Ya mudah-mudahan dengan ini ya Kang Sule, solusi, ya. Natali nanti umroh bawa keluarganya Termasuk Kang pulang Sule ikut, dengan pribadi yang baru ya enggak? Dengan tadi motivasi untuk membawa rumah tangga kita ke surga insyaallah. Masya Allah, ini ada hikmahnya juga ya. Jadi apa namanya sesuatu yang singkat yang jadi gosip malah jadi kadang jadi gibah malah jadi banyak mau jalan sama Ustaz. Ya, jadi saya nasihatin lah buat diri saya sendiri ya, khususnya yang mau dengar silakan, yang enggak juga enggak apa-apa. Yuk manfaatin waktu kita yang baik lah, banyak zikir, banyak baca Quran ya. Jangan udah kita ngurusin urusan orang lah. Janganlah sorry to say sorry. Ya urusin diri kita, bagaimana nanti kita menghadap Allah. Tuba liman syaghala an uyubihi min uyubin nas. Manusia yang bahagia itu kalau sibuk sama aibnya sendiri. Daripada sibuk sama aib orang lain. Selama kita ngurusin aib orang lain, nggak bakal bahagia hidup kita.
Iya. Jadi kalau mau bahagia ngurusin aib kita. Kita banyak dosa, saya banyak dosa demi Allah. Kita mungkin ninggalin sholat, baca Quran jarang. Urusin amal kita, nanti kita menghadap Allah. Kita nggak akan ditanya tentang orang lain. Kita akan ditanya tentang diri kita sendiri. Iya, Abu Bakar As-Siddiq ketika makan enak nangis. Kenapa? Mas Ari kalau makan enak ditraktir nangis sampai ketawa. Nambah. Saya mau nambah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika makan enak dia nangis sampai orang nanya, "Ya Abu Bakrin, madza yubkik?" Wahai Abu Bakar, apa yang bikin kamu nangis? Dia bilang, "Dzakartul ayah, tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Engkau pasti ditanya Abu Bakar tentang nikmat yang tadi kamu makan. Nikmat itu bakal ditanya, wahai Abu Bakar. Dia ngomong, ayat itu bikin dia terpukul, dia nangis. Kita akan ditanya nikmat umur kita pakai buat apa? Kita pakai buat nyinyirin orang apa buat ibadah kepada Allah? Kita ditanya masa muda kita dipakai buat clubbing kah apa dipakai buat ke majelis ta'lim, ditanya. Setiap detik umur kita ditanya sama Allah. Jangan sia-siain umur kita ngurusin urusan orang. Demi Allah, ini nasihat buat diri saya. Masya Allah. Iya. Buat saya juga. Habis waktu kita ngurusin orang. Nauzubillah misalnya stalking, Instagram, TikTok berapa jam? Coba kalau kita manfaatin baca Quran, berapa juz yang udah kita baca. Makanya orang yang bahagia bukan orang yang duitnya banyak, bukan yang terkenal, tapi orang yang bahagia ketika dia bisa deket sama Allah. Itu orang yang bahagia, orang yang mulia, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang nanya, "Wahai Syekh," kepada ulama, "ini orang nggak pernah sholat tapi kaya. Ini orang nih nggak pernah ke majelis taklim tapi pejabat, jadi pejabat. Saya yang udah sholat nggak jadi pejabat, saya yang udah ngaji nggak jadi terkenal, nggak viral. Kenapa? Wahai ulama," kata para ulama, itu pejabat yang tadi kamu ngomongin, orang kaya yang tadi kamu bicarakan, malamnya kalau tahajud nangis nggak dia? Oh, boro-boro sholat aja enggak. Berarti dia nggak disayang sama Allah. Jadi ketika hati kita tunduk kepada Allah, itulah kita disayang sama Allah. Doa bisa sampai nangis, itu disayang sama Allah. Dan kita nggak butuh viral di hadapan manusia. Viral di hadapan manusia, emang ketika kita viral, kalau ngutang orang mau ngasih minjem. Enggak, disuruh kerja kita tetap. Jadi kita sekarang mancing, yuk amal, mancing ridhonya Allah, mancing viralnya Allah dari langit. Bukan viral di bumi. Dengan apa? Amal soleh, banyak baca Quran, zikir, ya, hadir majelis ta'lim. Udah, kita nggak penting viral di dunia. Udah. Saya demi Allah stop nyinyirin orang, ikut rumah tangga orang lain, perbaiki rumah tangga kita sendiri, suruh anak kita sholat berjamaah di masjid, bangunin. Ya, kadang-kadang kita bangunin anak kita sekolah jam 6.30, jam 6 kita heboh, bangun mandi nanti terlambat lonceng sekolah. Tapi ketika subuh nggak bangunin, nggak panik ketika telat maghrib. Cek itu, nanti itu bakal ditanya semua. Kita ditanya tentang anak kita akan ditanya tentang harta kita, jabatan kita nggak ditanya tentang orang lain. Ya. Kullu mri'in bima kasaba rahin, kata Allah. Setiap orang ditanya apa tanggungannya dia. Ya. Wah, ini sepertinya justru dari klarifikasi sampai ternyata justru kita malah dapat rezeki mendengarkan sebuah ilmu yang sangat luar biasa ini. Jadi clear sekarang teman-teman semuanya apa yang ramai diberitakan netizen. Kemudian Ustadz juga tiba-tiba banyak banget yang nanyain, pasti mau wawancara sama Ustadz ya, gitu. Ya mungkin nggak banyak gitu Ustadz yang terlibat di satu circle gosip gitu ibaratnya. Makanya ketika jangan aneh Ustadz kalau gitu ada. Di kehidupan selebriti begitu semua Ustadz maksudnya. Apa tiba-tiba salah paham gitu. Nah, ketika salah paham, medianya malah kepengen jadi salah paham. Nah, aduh gitu dia. Tolonglah kami ini pendakwah bukan selebritis. Ya, jadi saya juga punten mahampura nih sama Cuma kebetulan ganteng Ustadz ya. Kasusnya media infotainment, saya demi Allah saya juga besar dari TV. 2011 saya dakwah di Antv. Kemudian RCTI bareng Mas Ari, Syiar Akbar Ramadan ya, luar biasa. Host yang soleh nih Mas Ari Untung, kemudian beberapa TV One. Saya minta maaf sama media TV kalau saya nggak nanggepin langsung. Mudah-mudahan lewat cerita Untung Mas Ari bisa terjawab dan nggak ada lagi jodoh-jodohan lagi. Ya, jodoh-jodohan. Insyaallah ya. Dan mungkin pihak keluarga yang menyaksikan, tadi pihak keluarga Ustadz atau juga pihak keluarga dari Kang Sule sudah clear ya bahwa memang tidak ada apa-apa dan hanya harapan-harapan baik kita untuk keluarga manapun, bukan hanya keluarga Kang Sule juga Natali, segala kebaikannya. Nah, teman-teman semuanya, saya juga sendiri juga ketika melihat berita tersebut juga akhirnya baru ngeh bahwa sedang terjadi mungkin yang cobaan dengan keluarga ini, karena saya nggak paham training konflik kadang-kadang karena ketika pun ada masalah
gitu. Di keluarga kami itu kalau lihat misalnya ada masalah, kita kalau mau ikutan terjun, kita mikir juga kita juga banyak masalah loh. Gitu. Di keluarga kita juga belum beres loh, ngapain sih ngurusin orang ya, kan. Nah, betul. ya jadi kayak gitu mengenai tadi kan Tausya Ustadz, jika ada permasalahan keluarga, tapi kan topik permasalahan kita masalahnya apa kita nggak paham Ustadz ya paham yang terjadi di internalnya. Jadi ibaratnya apapun masalahnya, moga-moga Allah luruskan menjadi sebuah penyelesaian terbaik ya. Dan setiap masalah kan pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran. Dan rujuk adalah jalan terbaik ya. Oh pasti. Allah menginginkan itu islah, damai, bukan perselisihan, pertengkaran. Allah nggak pengen. Boleh tolak, memang boleh cerai. Ada surat at-tolak, cerai, surat al-baqarah, semua bahas tentang tolak, tentang masa iddah. Namun kalau bisa diperbaiki, kenapa enggak? Ada pahala khusus nggak? Misalnya orang memilih untuk rujuk gitu. Wah luar biasa. Allah berfirman wa aslihu baina akhawaikum. Damaikanlah dua orang yang berseteru. Diperintahkan Allah, ini perintah wajib saya Mas Ari untuk mendamaikan siapapun yang berselisih. Rumah tangga wajib hukumnya. Dan luar biasa ya, insyaallah Allah berikan kita pahala. Jadi amal soleh terbaik kita nih di hadapan Allah. Kalau ada di antara yang nonton rumah tangga yang lagi rindu masalah, kapal hampir tenggelam, semoga kami dengan kajian ini bisa menyelamatkan bahtera rumah tangga kita. Kasihan anak kita kalau sampai kita bercerai ya, masya Allah, anak itu pasti korban terbesar dari keegoisan orang tuanya. Bayangkan yang lainnya dianterin sekolah sama bapak ibunya, ini anak enggak, mana ayah? Ayah dengan orang lain atau ibu dengan orang baru, itu goncang psikologi anak. Kalau bisa dipertahankan, pertahankan. Tapi kalau sudah tidak, mohon maaf, sampai istri kita nggak sholat, ya suami kita juga jarang sholat. Ya, kalau udah dinasehatin nggak bisa, ya boleh bercerai. Boleh bercerai. Tapi ukurannya agama, bukan ukuran dunia. Siapapun wanita yang minta cerai sama suami tanpa uzur syar'i, dia haram masuk surga. Kata Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin talabat, ya, berpisah, dia minta cerai, saya cerai gara-gara kamu urusannya bukan urusan kamu syar'i misalkan nih, saya pisah sama kamu kalau tidur ngorok dengan minta cerai, itu haram, nggak masuk surga dan nggak cium bau surga. Kata Rasulullah SAW, meminta cerai urusannya bukan sepele, bukan urusan agama, syar'i, bukan urusan agama. Itu haram. Jangan, wahai wanita itu paling gampang tuh terpancing emosinya, perasaan kan. Kalau kita laki-laki akal. Maka wahai perempuan, taklukkan perasaanmu dengan firman Allah. Masya Allah, ini kayaknya saya kasih link juga ke istrinya biar dia juga, saya juga lebih tunduk. Nonton kan? Ingat kebaikan suami. Ya. Kadang-kadang mohon maaf nih, istri juga. Kadang-kadang nih saya juga bukan hanya pihak laki-laki nih ya. Kadang-kadang pihak perempuan juga mohon maaf. Satu kebaikan suami dia lupa. 1000 kebaikan suami dia lupa dengan satu keburukan suami. Ibaratnya 1 tahun hujan dihapus dengan gimana? Ada peribahasa. 1 tahun kering. 1 tahun kemarau dihapus dengan 1 tahun hujan. 1 kali hujan itu ibarat udah kebaikan suami begitu banyak, gara-gara suami salah dikit atau salah sekali dijadikan besar, yang kebaikannya lupa. Jangan, wahai istri, ingat kebaikan suami. Yang paling banyak masuk neraka itu perempuan. Kenapa perempuan paling banyak masuk neraka? Yang pertama kata Rasulullah SAW, hunna yakfurnal ashira wal ihsan. Mereka suka mengingkari kebaikan suami. Ingat suami kita, ya Allah udah ngasih kita duit, omong kita pergi pagi pulang malam, nafkahin kita, ngesekolahin anak kita, bayarin kita waktu hamil, VIP ya, nggak enak melahirkan, siapa yang bayarin? Suami kita. Gara-gara suami kita bisa dapat rezeki, syukurin rezeki suami. Itu surat berapa, Ustaz? Itu hadis Nabi SAW. Hadis Nabi ya? Nanti saya minta catat ya. Masya Allah. Saya sekarang sebenarnya punya kesimpulan, ibaratnya yang bisa menghapus semua gosip ini satu, Ustaz. Kalau ternyata nanti ketika berangkat Natali, Kansula ikut berangkat. Amin. Selesai semua gosip itu, selesai. Kita doain. Amin. Kalau tiba-tiba Kang Sule datang, Ustaz, saya ikut umroh bareng. Berangkat? Amin, siap. Mudah-mudahan ini sebagai undangan ya. Nanti sebagai undangan ya.
nanti judulnya Umroh Penuh Cinta. Masya Allah. Kang Sule dan Natali. Masya Allah. Siap. Waduh, terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan memberikan manfaat bukan hanya kepada yang sedang diberitakan, tapi juga kepada yang menyaksikan. Semuanya sudah pasti juga semua rumah tangga pasti mengalami cobaan. Dan ternyata kita juga dengar barusan bahwa mana sikap-sikap atau juga respon terbaik dalam menyikapi setiap cobaan-cobaan tersebut. Waduh, jika ini dirasa bermanfaat, monggo silakan di-share dan juga mungkin komen yang baik-baik, dan juga jangan lupa doanya untuk siapa saja yang sekarang ini sedang ingin diluncurkan. Terima kasih waktunya Ustaz. Mudah-mudahan lancar semua. Sama-sama, Ustaz. Mas Ari, sama-sama. Dan Allah melindungi Ustaz. Waduh. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.